Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam IBC edisi yang keberapa ini? Ke-8. Alhamdulillah. Tadi ada yang istiqomah 1 sampai 8 ikut terus. Kayaknya enggak ada ya. Kecuali orang-orang lama. Alhamdulillah malam hari ini hujan terus, tetapi di dalam sini tidak hujan. Jadi patut kita syukuri karena kita tidak kehujanan. Kita lanjutkan materi kemarin. Masih ingat? Kemarin pada nggak ikut. Saya kemarin baca WhatsApp, ternyata gara-gara acara kita di shooting, kemudian di-upload di YouTube, akhirnya banyak yang malas untuk datang karena apa? Cukup menunggu tayangan di YouTube, karena sama saja gitu. Mungkin lebih cakep di YouTube. Kalau lihat aslinya bikin mules. Apalagi hujan-hujan kayak gini, biasanya malas keluar. Tapi perlu saya sampaikan, walaupun sama ya melihat YouTube dengan hadir di sini, insya Allah pahalanya beda. Karena kita mendapatkan pahala untuk datang ke majelis. Jadi majelis ilmu seperti ini, majelis pengajian seperti ini, insya Allah hadisnya banyak sekali. Salah satunya ketika ada majelis ilmu seperti ini, insya Allah malaikat itu membukakan sayapnya di atas kita dan terus menerus mendoakan pada setiap yang hadir di sini. Dan itu tidak ada di YouTube. Bedanya itu ya. Kayaknya saya desainnya nggak warna hijau deh. Jadinya kok hijau. Baik, kita masuk membangun pondasi bisnis yang ketiga. Jangan khawatir, materi membangun bisnis ini sampai berapa? Sampai 15. Yang paling lama ternyata membangun bisnis. Artinya apa? Kita menginginkan pondasi ini benar-benar pondasi yang sangat kuat. Tadi sudah disampaikan bahwa orientasi bisnis kita tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Oleh karena itu, pondasinya harus benar-benar kokoh. Dan saya yakin yang menentukan bagaimana sepak terjang bisnis kita itu sangat ditentukan oleh pondasinya. Bagi yang mereka membangun bisnisnya itu tanpa pondasi yang kokoh, saya yakin itu mudah sekali diterpa oleh angin, mudah sekali goyah, apalagi kalau sudah ketemu iming-iming yang besar tapi itu tidak dihalalkan oleh Allah. Itu biasanya mudah sekali goyang. Saya ingat dulu pernah lagi semangat-semangatnya berbicara tentang riba, lagi semangat-semangatnya bicara tentang bisnis yang halal, haram, biasanya Allah selalu memberi cobaan. Seingat saya cobaan itu mengikuti apa yang saya sampaikan. Makanya saya kadang-kadang takut. Dulu saya ingat malam hari itu saya menyampaikan materi kodok kodar dengan penuh semangat. Besoknya saya ujian.
Dan alhamdulillah nggak lulus. Langsung apa yang saya sampaikan malam hari itu seperti mendapatkan ujian langsung, mendapatkan fakta langsung apakah omongan saya itu sesuai dengan kenyataan atau tidak gitu. Termasuk ketika saya menyampaikan tentang haramnya riba, saya nggak tahu ceritanya, tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya. Dia menyampaikan bahwa kenal saya, tahu sepak terjang saya, ngerti masalah saya, ngerti kebutuhan saya gitu. Datang itu untuk apa coba? Menawarkan modal. Pak, saya ini ada duit nganggur 3 miliar. Silahkan Bapak pakai, kalau Bapak berkenan cukup sampaikan nomor rekeningnya, nanti saya transfer tanda tangan. Terserah mau Bapak pakai apa. Saya hanya minta bunganya 3% per tahun. Coba Anda pinjam kemana saja, ada yang memberi bunga itu 3% 1 tahun. Itu dengan kebaikan hatinya dia mengatakan 3% saja Pak setahun. Dalam posisi saya sangat butuh duit. Saya mungkin kemarin saya ceritakan, dalam posisi saya belum punya pekerjaan tetap. Posisi saya masih tetap bekerja. Itu sehebat-hebatnya saya ngomong, begitu saya disodori duit 3 miliar, pada waktu itu besar sekali. Sekarang aja masih besar. Itu tahun 90-an, saya masih ingat. Sangat besar. Dia ngerti bahwa saya itu pengen membangun sebuah perguruan tinggi. Makanya saya ditawari untuk, kalau 3 miliar zaman itu ya bisa untuk membangun gedung yang sangat besar. Ya sehebat-hebatnya saya ngomong itu goyang juga gitu. Goyah juga gitu. Karena nggak tahan saya masuk. Dan biasanya yang bisa menjadi penjaga gawang yang kuat itu adalah istri yang ada di dalam. Pentingnya punya istri yang solihah itu begitu. Begitu saya cerita itu, istri saya itu dengan tegas mengatakan, tolak saja, haram hukumnya. Gitu. Kalau istri sudah ngomong itu rasanya, semangat lagi. Gitu. Makanya kebanyakan laki-laki itu banyak terpeleset. Saya yakin itu mesti pengaruh istri. Pengaruh istri itu sangat dominan untuk suami. Suami itu banyak terpeleset itu pasti karena bujuk rayunya istri, atau mungkin tangisannya istri, atau mungkin rayuannya istri, lirikannya istri, dan seterusnya. Selanjutnya terserah Anda. Tapi alhamdulillah punya istri yang solihah, dengan tegas menolak itu rasanya mantep. Coba kalau istrinya mulai membujuk gitu, ya gimana lah caranya supaya jadi halal Kalau sudah kayak gitu sudah goyah lagi. Nah, itulah pentingnya pondasi. Nanti kita akan bicara itu lebih kuat kalau sudah masuk materi tentang rezeki. Kayaknya pembahasan rezeki itu yang paling berpengaruh terhadap para bisnismen. Kalau pemahaman rezeki salah, ibarat membangun pondasi itu miring. Kalau kita membangun rumah, pondasinya miring, seluruh bangunan di atasnya itu miring. Kayak menara Pisa itu. Menara Pisa itu bangunannya lurus. Tapi kenapa kelihatan miring? Itu karena yang nonton miring. Enggak, maksudnya pondasinya yang miring. Jadi kalau pondasi itu tidak kuat, pondasi itu miring atau pondasi itu rapuh, sangat berpengaruh pada bangunan di atasnya. Dan selalu nanti kita akan menemukan kesalahan di dalam pondasi itu selalu 2 dan yang benar 1. Dua pemahaman yang ekstrim di dalam memahami. Nanti mulai dari kodok kodar, kemudian kita masuk pembahasan rezeki. Karena semua pondasinya itu kodok kodar.
Jadi kalau diurutkan setelah Qadha Qadar nanti kita membahas hidayah dolalah, kemudian tawakal, rezeki, ajal, dan doa. Sehingga kita tahu peran masing-masing. Sebenarnya rezeki itu ada hubungannya dengan usaha kita atau tidak. Kenapa ada orang yang usahanya sudah jungkir balik, bisnis sana sini, tetap miskin aja gitu. Ada yang bisnisnya itu nyantai aja gitu, kayaknya santai, tenang, tapi kok bisnisnya lancar, bisnisnya laku keras. Sebenarnya rezeki itu ada hubungannya dengan usaha atau tidak? Itu yang harus kita bahas. Dan itu semua masih berbicara di dalam tanah. Kenapa? Kita masih bicara pondasi. Oke? Nah, untuk memudahkan nanti semuanya sangat ditentukan oleh cara berpikir kita. Kemarin kita sudah membahas teori berpikir tingkat 1, sekarang kita masuk teori berpikir tingkat 2. Jadi walaupun bisnismen, taraf berpikirnya kita naikkan terus. Nanti kita akan tahu bahwa orang yang berpendidikan setinggi apapun, walaupun dia kuliahnya S1, kuliahnya S2, termasuk sampai kuliahnya S3, itu sebenarnya taraf berpikirnya itu maksimal hanya tingkat 2. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ikut Islamic Business Coaching itu nanti 2 minggu yang akan datang kita naikkan lagi dengan teori berpikir tingkat 3. Itu di atasnya profesor. Sedikit aja. Nanti kita buktikan bahwa ini adalah level sarjana S1, S2 maupun S3 itu sebenarnya maksimal hanya level 2. Saya nggak setuju dengan pendapatnya Bob Sadino ya. Bisnis itu harus goblok, itu saya nggak setuju. Menurut saya bisnis harus pinter, harus berilmu. Kalau goblok itu walaupun kaya raya, gimana bisa masuk surga kalau goblok? Karena jargon kita kan bisnis tidak sekedar untung rugi, tapi pahala, dosa atau pahala. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Yang penting goblok. Cara goblok untuk sukses. Kenapa saya katakan teori berpikir tingkat 2 itu levelnya sarjana, S1, S2 maupun S3. Karena inti dari berpikir tingkat 2 itu kita akan mencari kebenaran untuk hal-hal yang tidak langsung. Untuk kemarin kita membicarakan kebenaran yang langsung itu dengan teori berpikir tingkat 1. Itu sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk bagaimana kita mencari kebenaran untuk sesuatu yang tidak langsung terindra. Jadi kita akan memasuki alam gaib. Oke, siap? Jadi kita akan memasuki dunia yang benar-benar tidak terlihat, tetapi kita ingin mencari kebenarannya. Ini tantangan bagi kita. Jadi inti dari teori berpikir tingkat 2 itu ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra. Dalam bahasa Arab, fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra itu disebut ghaib. Jadi ghaib itu bukan hanya makhluk halus ya, nggak ada hubungannya dengan makhluk halus semata. Tapi ghaib itu sesuatu yang tidak bisa langsung terindra. Maka kita masuk teori berpikir tidak langsung. Jadi pemikiran tingkat 2 yaitu bagaimana jika manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya kemarin sudah kita contohkan, kita ingin mengetahui sesuatu yang ada di balik tembok. Ini tembok ya.
Di balik tembok ini ada apa? Ini kan misteri. Kita juga ingin tahu. Kita juga ingin tahu apa yang ada di dalam tanah. Di bawah kita ini ada minyaknya atau tidak? Ada emasnya atau tidak? Ada batu baranya atau tidak? Makanya orang yang memiliki kemampuan berpikir tingkat 2 itu nanti bisa memanfaatkan alam secara baik. Kita bisa mengeksplorasi alam dengan baik. Beda dengan orang yang kemampuannya hanya berpikir tingkat 1. Kita juga ingin tahu apa yang ada di dalam samudra. Manusia juga ingin tahu apa yang ada di dalam kandungan bumi. Tidak hanya kandungan manusia saja. Manusia juga ingin tahu apa yang ada di balik langit. Setelah langit itu ada apa? Pernah Anda memikirkan? Misalnya alam semesta ini terdiri dari ruang. Ada materi, ada ruang. Terus ruang itu sampai mana coba? Batasnya itu apa? Misalnya langit ya. Seluruh ruang ini ditutup oleh langit. Terus di atasnya langit apa? Ada ruang lagi. Terus ada langit soft 2, oke? Di atasnya soft 2 apa? Ada ruang lagi kan? Terus di atasnya soft 3, langit soft 3, soft 4, soft 5, soft 6, soft 7. Katanya langit sampai soft 7. Terus di atasnya apa? Oh, ada surga neraka. Terus di atasnya surga neraka? Ruang terus ditutup apa? Pakai batu gitu ya. Tuh pakai batu, batasnya apa? Ruang lagi, sampai apa gitu? Sampai gila. Coba aja dipikir nanti kalau pulang. Kita juga ingin tahu apakah surga itu ada atau tidak. Ini pertaruhan. Saya ingat waktu Zainuddin MZ lagi ngetop-ngetopnya, dulu pernah ceramah, itu kiai termasuk idola saya, pernah ada dialog antara Kiai Zainuddin MZ dengan orang Sableng lah, kira-kira begitu. Dia tanya, orang yang Sableng itu, Pak, apa gunanya sih orang itu sholat? Jawab Kiai apa? Ya supaya masuk surga. Terus orang Sableng tanya, memangnya Pak Kiai tahu surga itu ada apa tidak? Rugi dong, udah capek-capek sholat, nanti jangan-jangan surga nggak ada, neraka nggak ada gitu. Apa jawab Zainuddin MZ? Jawabannya sangat taktis. Beliau mengatakan, kalau saya sekarang sholat, kemudian besok tidak ada surga, apa sih ruginya? Saya nggak rugi kok. Tapi kalau sekarang Anda tidak sholat dan besok ada neraka, coba bagaimana? Lebih aman mana coba? Tapi itu bukan jawaban benar salah kan? Itu jawaban retorika namanya. Kalau nggak percaya baca buku saya, retorika. Jadi jawaban itu aja benar salah, ada jawaban retoris, jawaban retorika saja. Jadi surga itu ada tidak? Mestinya akal itu bisa memastikan pasti ada atau pasti tidak ada. Ini memang tabrakan dengan orang-orang filsafat. Kalau orang filsafat kan semua direlatifkan. Nggak ada kebenaran mutlak itu, semua relatif. Maka kita harus berani menjawab, kebenaran mutlak itu ada. Kalau semua relatif berarti tidak ada kebenaran. Kita perlu pegangan yang pasti. Kemarin sudah kita bahas, minimal alatnya sudah ketemu. Alat yang bisa digunakan manusia memastikan sesuatu itu adalah akal, bukan perasaan.
Sehingga adanya surga neraka itu tidak hanya perasaan saja, tidak hanya mantep-mantepan saja, tetapi benar-benar keberadaannya itu dipastikan oleh akal, pasti ada. Termasuk keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada tidak, akal itu bisa memastikan. Syaratnya apa? Syaratnya bisa berpikir tingkat 2. Nah, sekarang kita akan masuk teori berpikir tingkat 2. Kita akan melihat bagaimana cara kerja akal kita untuk mencari kebenaran level 2. Ini pertaruhannya apa? Kalau sampai kita gagal, Tuhannya gak ketemu nanti. Karena kemarin sudah kita contohkan, kita nggak bisa mengatakan Allah itu ada nggak? Ada, pasti. Dari mana kamu tahu bahwa Allah itu ada? Menurut Al-Quran Allah itu ada. Kok kamu percaya sama Quran? Kenapa nggak percaya sama Injil? Percayanya kok sama Quran? Karena Quran berasal dari Allah. Loh kok percaya sama Allah? Karena menurut Quran Allah itu ada. Kok percaya sama Quran? Karena dari Allah. Itu namanya kan nggak jawab. Caranya bagaimana kita bisa menjawab secara tepat? Harus kita potong lingkaran setan tadi gitu. Nah, cara memotong dengan apa? Teori berpikir tingkat 2. Oke, siap? Baik, kita masuk. Bagaimana teori berpikir tingkat 2 ini? Agak sedikit kompleks dibanding tingkat 1. Objek berpikirnya adalah sesuatu yang gaib. Gaib itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sesuatu yang tersembunyi. Seperti di balik tembok ini kan tersembunyi. Terus sesuatu yang lampau. Anda lahir tahun berapa? Itu sesuatu yang lampau. Misalnya ditanya, siapa nama ibu Anda? Itu sesuatu yang lampau. Anda lahir dari rahimnya siapa? Anda berani mengatakan bahwa ibu yang Anda akui itu benar-benar ibunya? Anda yakin bahwa yang kita akui sekarang ibu itu adalah yang melahirkan kita? Yakin? Benar-benar lihat? Iya kalau ibunya benar, kalau dibohongi? Saya itu punya ponakan loh. Sampai sekarang ini sudah menikah itu masih yakin bahwa ibunya itu adalah ibu kandungnya. Padahal saya tahu persis dengan mata kepala sendiri dia diadopsi itu umur 2 bulan. Tapi memang masih anak kakaknya. Jadi dia sebenarnya ikut pakliknya, tapi dia anggap itu bapak kandungnya. Jadi sejak 2 bulan sudah dikasihkan karena kakaknya itu terlalu banyak anak, adiknya nggak punya anak. Sehingga dikasihkan 1. Jadi mulai 2 bulan itu sampai sekarang sudah lulus kuliah, sudah menikah itu dia yakinnya bahwa bapak ibunya itu adalah bapak ibu kandung. Makanya tetangganya kalau ngomong itu bukan bapak kandungmu, siapa bilang, dia cuek aja gitu. Yakin aja gitu. Makanya teman-teman sekalian harus ngecek lagi itu. Bener nggak itu ibunya? Jangan-jangan dibohongi. Itu gaib juga, karena sesuatu yang lampau. Sesuatu yang gaib itu juga bisa yang akan datang. Ada yang belum menikah? Pertanyaannya besok menikah enggak? Yakin? Bagaimana memastikan bahwa besok itu menikah? Jangan-jangan enggak laku-laku terus sampai meninggal dunia. Itu juga gaib masa depan. Jadi sesuatu yang akan datang itu gaib juga. Maka pertanyaannya bagaimana kita bisa mencari kebenaran yang pasti dari yang gaib-gaib itu. Yang nggak kelihatan itu kita bisa mengatakan pasti benar. Sesuatu yang lampau, ini ibu saya itu pasti benar. Sesuatu yang akan datang itu saya nanti akan punya istri, pasti benar.
punya anak pasti benar, menikah lagi pasti salah misalnya. Caranya membenarkan bagaimana? Kalau kemarin tingkat 1 mudah saja, syaratnya ada 4. Sekarang untuk mencari kebenaran yang gaib itu ternyata ada syaratnya, yaitu harus ada dalil. Dalil juga bahasa Arab, artinya penunjuk. Sehingga nanti yang kita nilai adalah dalilnya. Begitu kita mendapatkan dalil, akal langsung bekerja, namanya hukum akal. Jadi setiap kepala kita ya, selama akalnya masih normal ya. Nanti kalau ada yang nggak normal, tolong jangan ribut di ruangan ini. Bekerjanya hukum akal itu ada 3 kemungkinan. Jadi nanti penilaian itu bisa pasti benar, bisa mungkin benar, bisa pasti salah. Itu namanya hukum akal. Dan itu berlaku untuk semua akal manusia. Maka kenapa akal itu bisa bekerja seperti itu? Ya itulah yang namanya hukum akal. Oke? Jadi diagramnya hanya seperti ini saja. Sekarang kita masuk satu-satu. Syarat dalil. Bagaimana ini disebut dalil itu? Syarat dalil itu ternyata harus diperoleh dari penginderaan secara langsung atau dari pemikiran tingkat 1. Karena syarat berpikir tingkat 1 kemarin harus ada fakta yang terindra, harus ada indera yang mengindra, kemudian ada otak dan ada maklumat sebelumnya, maklumat as-sabiqah. Itu pemikiran tingkat 1. Jadi dalil itu harus diperoleh secara langsung. Maka kalau sudah memiliki dalil, manusia bisa menilai 3 kemungkinan. Yang pertama pasti benar atau wajib akli. Kriterianya apa? Ciri-cirinya apa? Kalau hanya ada satu alternatif membenarkan, maka akal mengatakan pasti benar. Hanya ada satu alternatif membenarkan. Tetapi kalau ada lebih dari satu alternatif membenarkan, maka akal mengatakan jaiz akli, mungkin benar, mungkin salah. Sedangkan kalau tidak ada alternatif membenarkan, maka dikatakan mustahil akli, pasti salah. Ya cuma begitu aja. Itu yang disebut kebenaran ilmiah, itu nilainya kan di antara pasti benar dan pasti salah. Nilai sebuah riset penelitian itu mesti di antara ini. Mesti menggunakan derajat kesalahan. Sekarang kita masuk contoh. Oke, kita mulai contoh dari yang pertama, memikirkan sesuatu yang tersembunyi di balik tembok. Oke, sudah ngerti temboknya? Itu temboknya ya. Sekarang silakan dinilai kalau ada orang yang membuat pernyataan. Jika ada orang yang mengatakan bahwa di balik tembok ini ada kambing. Pernah lihat kambing? Ini kambingnya itu. Tutup lagi. Oke? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa di balik tembok ini ada kambing, silakan dinilai. Kemungkinannya apa? Pasti benar, mungkin benar, apa pasti salah? Kalau ada yang orang mengatakan di balik tembok ini ada kambing, nilainya apa? Pasti benar, mungkin benar, apa pasti salah? Mungkin benar? Semua setuju? Pasti salah? Kenapa? Enggak mungkin ada kambing. Enggak ada suara kambing. Pasti salah? Mungkin benar?
pasti benar. Oke, kita lihat jawaban yang benar apa? Nilainya apa? Jawabnya semua tidak berpikir. Kenapa? Mengapa? Karena tidak menggunakan dalil. Jadi kalau berpikir tidak menggunakan dalil itu sebenarnya menggunakan perasaan. Mantep-mantepan. Saya mantepnya nggak ada kok. Nanti yang mantep ada ya nggak mau kalah. Menurut saya ada kok. Ini gedungnya aja sudah mirip kandang kambing, misalnya. Itu perasaan aja lah. Yang punya gedung masih tersinggung. Maka orang itu bisa dikatakan berpikir tingkat 2, syaratnya apa? Harus ada dalil. Nah, dalil itu apa? Dalil itu harus sesuatu yang terindra secara langsung. Maka bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan peraba, bisa dengan pengecap, bisa dengan penciuman. Oleh karena itu, kalau tidak ada dalil, semua yang kita keluarkan itu adalah dari perasaan kita, bukan dengan berpikir. Nah, maka bagaimana jika ada dalilnya? Misalnya kita dengarkan bareng-bareng ya, mbek, persis enggak? Kalau ada suara seperti itu, silahkan dinilai. Kalau ada suara kambing mengembik, maka nilainya apa? Pasti benar, mungkin benar, apa pasti salah? Pasti benar, mungkin benar, apa pasti salah? Pasti benar itu kalau hanya satu alternatif membenarkan. Mungkin benar kalau ada lebih dari satu alternatif membenarkan. Pasti salah kalau tidak ada alternatif membenarkan. Nilainya apa? Mungkin benar atau jaiz akli. Kenapa? Kemungkinan pertama itu memang suara kambing kan? Kambing beneran. Kemungkinan kedua apa? Suara rekaman. Kemungkinan tiga, suara direkturnya di samping ngebambek habis makan kambing. Mungkin namanya juga jaiz ya, mungkin benar, mungkin salah. Pokoknya kalau ada lebih dari satu alternatif, akal tidak bisa dipaksa untuk mengatakan pasti benar, tidak bisa. Kalau dipaksa mengatakan pasti benar itu namanya pemerkosaan akal. Jangan mau. Oke? Sekarang contoh 2. Contoh berikutnya apa? Kita ingin berpikir untuk sesuatu yang lampau. Lampau itu bisa kemarin, bisa seminggu yang lalu, bisa sebulan yang lalu, bisa 10 tahun yang lalu, itu adalah lampau. Misalnya kita punya rumah, kemudian di depan rumah kita itu ada jalan. Terus ada orang mengatakan, tadi malam ada mobil yang lewat. Kalau ada orang ngomong, tadi malam ada mobil yang lewat, nilainya apa? Ini mobilnya ya, bukan mobil saya. Pasti benar, mungkin benar, apa pasti salah? Kalau ada orang mengatakan, tadi malam ada mobil yang lewat di depan rumah kita, nilainya apa? Pasti benar, mungkin benar, apa pasti salah? Apa? Jawabnya apa? Jawabnya semua tidak berpikir. Mengapa? Karena tidak menggunakan dalil. Oleh karena itu, untuk menjawab sesuatu yang lampau, kalau kita memang mau berpikir tingkat 2, tetap jangan lupa dalilnya harus dimajukan.
Makanya tadi maghrib saya nonton TV itu, ketua KPK kan diserang. KPK tenang aja, kenapa? Yang diminta apa? Kalau memang benar, tunjukkan buktinya. Bahasa Arabnya apa? Dalilnya gitu. Jadi kalau diserang, tenang saja gitu. Kalau memang benar apa yang kamu katakan, tunjukkan dalilnya gitu. Tunjukkan bukti-buktinya. Nah, bukti-bukti itu adalah dalil. Maka jangan ngomong tanpa dalil. Jangan ngomong tanpa bukti. Itu namanya ramikir blas gitu. Tadi jubirnya KPK sebenarnya pengen ngomong gitu. Kalau sampean nggak bisa menunjukkan buktinya, ramikir blas itu. Ratau melu kajian IBC. Nah, syarat dalil apa? Sesuatu yang muncul dari kebenaran tingkat 1, terindra secara langsung. Bisa dengan tadi pendengaran, seperti mbek, tadi pendengaran, atau penglihatan. Kalau ingin menduga ada mobil yang lewat, kira-kira dalilnya apa? Nah, dalilnya yang bisa kita lihat langsung itu apa? Bekas telapak ban atau jejak ban ini. Nah, kalau di depan rumah kita ada bekas-bekas kayak gini, maka kita bisa berpikir tingkat 2. Misalnya ini ya bekas telapak bannya gitu. Kemudian ada orang yang mengatakan, tadi malam ada mobil yang lewat, silakan dinilai. Pasti benar, mungkin benar, apa pasti salah. Sudah ada bukti yang jelas kayak gini. Pasti ada mobil yang lewat, mungkin ada mobil yang lewat, apa pasti tidak ada mobil yang lewat. Kenapa mungkin? Kalau ada lebih dari satu alternatif itu nilainya jaiz akli atau mungkin benar mungkin salah. Kemungkinannya berapa? 1, mobil yang lewat. Kemungkinan kedua, gerobak yang lewat. Gerobak kan pakai ban mobil juga. Mungkin saja kan? Kemungkinan ketiga, ban saja yang lewat, digelindingkan. Kurang kerjaan. Masih ada kemungkinan lagi? Kemungkinan sandal dari ban. Dulu kan ada yang jual kan? Pengusaha mesti ngertilah itu. Apa saja bisa dijual mengikuti Bob Sadino. Pokoknya yang di bawah matahari itu bisa dijadikan bisnis, kata almarhum Bob Sadino. Jadi semua yang di bawah sinar matahari itu bisa jadi uang. Makanya kalau ada orang susah cari uang itu berarti di atas matahari, tidak di bawah matahari. Susah amat sih cari uang itu. Masih ada kemungkinan lagi? Kira-kira apa? Distempel ban. Ini hasil survei semua loh ini. New Family 100. Bisa kan buat stempel gede gitu, plak. Masih ada kemungkinan lagi? Masih. Digambari. Ini bisa kan dioret-oret. Nah sekarang pertanyaannya, adakah yang pasti benar? Sekarang kita balik ya. Oke, kita balik. Dengan menggunakan dalil yang sama, tugas kita apa? Buatlah pernyataan yang nilainya pasti benar. Sama-sama lihat telapak ban, sama-sama lihat dalil, sama-sama lihat fakta,
Bisakah kita membuat pernyataan yang nilainya pasti benar? Semua orang yang kita ajak ngomong pasti mengatakan 100% benar. Tidak ada lebih dari satu alternatif membenarkan. Bisa enggak sama-sama melihat dalil ini, kita bisa membuat pernyataan yang nilainya 100% benar? Setiap orang yang kita ajak ngomong mesti mengatakan pasti benar. Bukan mungkin lagi. Bisa enggak? Kalau bisa, berarti kita bisa membuktikan sesuatu yang goib itu ada yang nilainya pasti benar. Bukan cuma mungkin-mungkin terus ya. Ada yang bisa? Gimana? Diikuti? Sama ketemu mobilnya? Anda mengatakan itu pasti telapak mobilnya itu? Kalau telapaknya kita ikuti terus ketemu mobilnya di sini ya. Benarkah itu telapak mobil itu? Pasti benar? Ya kalau mobilnya dari kemarin itu diem aja, tapi ada orang gelindingan ban itu. Mungkin enggak. Lamanya masih mungkin itu berarti tidak 100% benar. Yang namanya 100% benar tidak boleh ada alternatif lain. Sekecil apapun. Kalau masih ada sekecil alternatif lain, itu berarti nilainya tidak pasti benar, masih jaiz akli. Walaupun derajat kebenarannya, kalau dalam penelitian mungkin 95%, 90% atau 99%. Tapi tidak ada penelitian yang mengatakan derajat kebenaran 100% nggak ada. Kecuali kuliah ini. Ada yang bisa membuat pernyataan yang nilainya 100% benar, ngomong dengan siapa saja, ketemu orang agamanya apa saja, kalau kita ngomong pasti benar, nilainya pasti benar. Sama-sama melihat dalil ini. Nah, nanti ini kita gunakan untuk memastikan adanya Tuhan, itu caranya juga seperti itu. Kalau tidak bisa membuat pernyataan yang nilainya pasti, berarti keberadaan Tuhan itu mungkin ada, mungkin tidak. Oke? Ada yang bisa membuat pernyataan yang nilainya pasti benar? Nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Diacungi jempol. Kasihan. Ada lagi yang mau mencoba? Ya, silakan. Bahwa di jalan tersebut ada orang atau benda atau apapun yang lewat. Ada orang yang lewat. Ada orang yang lewat. Bahwa jalan itu pernah dilewati. Pernah dilewati apa? Itu yang saya tanya. Pernah dilewati apa? Orang. Dilewati ban. Ya mungkin mobil kan. Dilewati apa? Dilewati yang lewat. Iya, Anda patut mendapat acungan jempol. Jadi pernyataan yang pasti benar apa? Pasti ada yang melewati. Atau pasti ada yang membekasi. Nilainya apa? 100% benar. Ada yang membantah? Silakan dibantah. Ada yang ragu-ragu? Kalau ada bekas telapak ban kayak gini, pernyataan yang pasti benar apa? Pasti ada yang melewati. Terus kalau tanya yang melewati apa?
Semua jawaban itu nilainya jais. Mungkin benar, mungkin salah. Yang pasti apa? Pasti ada yang membekasi kan? Itu pasti benar. Kalau Anda melihat gedung ini, apa yang pasti? Kalau Anda melihat dalil, ini gedung ini jadi dalil. Yang pasti apa? Pasti ada yang membangun kan? Tapi kalau pertanyaannya ditambah, yang bangun namanya siapa? Kalau Anda jawab Pak Paimo, mungkin benar, mungkin salah. Pak Paijo, mungkin benar, mungkin salah. Pak Painem, kayaknya salah itu. Terus yang mustahil akli apa? Yang pasti salah apa? Tidak ada yang membekas. Mudah kan? Selesai. Itu adalah kebenaran tidak langsung. Nah sekarang ya jadi pertanyaan, apakah masih ada kebenaran yang ingin diketahui manusia? Padahal di dalam pendidikan, tadi saya katakan S1, S2, S3, itu sudah puncaknya pemikiran tingkat 2 itu. Semua penelitian itu sebenarnya, semua riset, semua skripsi, semua tesis, disertasi itu sebenarnya apa? Untuk menjawab sesuatu yang goib. Kalau pertanian ya, karena tanah ini nggak bisa dilihat secara langsung, dengan kebenaran langsung, tanah ini subur atau tidak. Bagaimana bisa membuktikan tanah ini subur atau tidak? Caranya gimana? Harus pakai dalil kan? Dalilnya apa? Ada sebidang tanah, 2 bidang tanah yang dasar tanahnya sama. Kemudian ditanami dengan mungkin satu bidang itu 100 tanaman, bidang yang kedua 100 tanaman. Kemudian yang satu bidang dikasih pupuk, yang satu tidak. Pertanyaannya pupuk ini bisa menyuburkan tanaman atau tidak? Kan nggak bisa dilihat tuh pupuknya geremet, mijeti tanaman kan nggak bisa. Yang bisa dilihat apa? Dalilnya kan, setelah panen, kemudian semua ditimbang, ada beda nyata atau tidak antara yang dipupuk dengan yang tidak. Kalau ada beda nyata, maka kita bisa membuat pernyataan pupuk ini menyuburkan tanaman, tapi tetap dengan derajat kebenaran yang tidak 100%. Jadi capek-capek kuliah itu sebenarnya levelnya 2. Terus yang disebut level 3 itu apa? Kita lihat contohnya. Contohnya tentang paham demokrasi. Misalnya. Pernah dengar demokrasi? Jangan dibacanya jangan pendek-pendek, demokrasi. Kalau kita mendengar kata demokrasi, terus pikiran kita itu apa yang ingin kita ketahui tentang demokrasi? Sangat tergantung dari pertanyaannya. Pertanyaannya itu akan menunjukkan level di mana kita berpikir. Apakah level 2 atau level 3? Kalau pertanyaannya, demokrasi itu apa? Misalnya ada dosen Visipol, kemudian mahasiswanya ujian, silakan ditulis soalnya, pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi. Silakan dijawab. Maka yang pernah ikut IBC akan langsung berpikir, dosennya level 2 ya. Ya enggak? Maka mahasiswa yang pernah kuliah bisa menjawab, demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, jawabannya benar atau salah? Demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Benar atau salah? Nah, jika ada dalilnya, yaitu sesuai dengan penggagas paham demokrasi, maka jawaban itu bisa dianggap benar. Itu adalah kebenaran tingkat 2. Soal dari dosen ini soal level 2.
Jadi kalau ada dosen ngasih pertanyaan kayak gitu, langsung sampaikan aja, Pak, belum pernah ikut IBC ya. Kenapa? Berpikirnya level 2 melulu. Kalau level 3 apa? Kalau pertanyaannya kita rubah. Pertanyaannya apa? Demokrasi itu benar atau salah? Nah, itu pertanyaan level 3. Coba sekarang bagaimana kita bisa mengatakan demokrasi itu benar? Atau bagaimana kita bisa mengatakan demokrasi itu salah? Cara berpikirnya gimana? Itulah yang disebut level 3. Contoh lain apa? Kalau kita bisnismen contohnya apa? Bunga bank. Tergantung pertanyaannya kan? Kalau kuliah pertanyaannya bunga bank itu apa? Itu pertanyaan level 2, oke? Bunga bank itu apa? Tambahan yang diberikan kepada orang yang diberi pinjaman. Orang yang memberi pinjaman. Itu pertanyaan level 2. Kalau level 3 apa? Bunga bank itu benar atau salah? Itu level 3. Sekarang jawab, bunga bank itu benar atau salah? Kalau Anda mengatakan benar, itu bagaimana kok bisa mengatakan benar? Kalau Anda mengatakan salah, bagaimana Anda bisa mengatakan bunga bank itu salah? Salahnya opo? Kasihan kan? Contoh berikutnya, kalau ada pertanyaan di dunia bisnis ya, leasing itu apa? Ini pertanyaan level 2. Ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa. Kok ketawa? Kayaknya pada paham bahasa Jawa. Ada yang tahu leasing itu apa? Itu pertanyaan level 2. Leasing itu apa? Leasing itu sewa beli. Bukan cuma sewa, tapi juga beli. Kalau ada yang bisa menjawab, leasing itu apa? Sewa beli. Nah, itu benar level 2. Tapi kalau pertanyaannya, leasing itu benar apa salah? Coba kalau beli motor, kemudian akadnya pakai akad leasing, itu benar apa salah? Kalau mengatakan benar itu, kenapa Anda mengatakan benar? Kalau kita mengatakan salah, kenapa Anda bisa mengatakan salah? Secara pasti. Dan semua akal manusia bisa menerima. Enggak cuma leasing itu haram, itu kan menurut orang Islam. Saya kan orang Katolik misalnya gitu. Enggak kenal halal haram. Kemarin di Jakarta DPSI kan ngadakan workshop DPSI. Developer apa? Properti Syariah Indonesia, pakai Indonesia ya. Soalnya ada DPS, ada DPSI. Ternyata yang ikut cuma 12. 2 diantaranya itu Kristen. Suami istri Kristen. Kok ya mau-maunya ikut itu loh. Udah jelas-jelas DPSI ada syariahnya kok ya ikut itu. Suami istri lagi. Nah yang heran ketika kita ngisi itu mereka itu terheran-heran. Loh Islam itu kok kayak gini kok ya diatur ya? Loh kok gini diatur, kok detail banget sih gitu. Masa agama itu ngurusi kayak gini. Heran dia itu. Tapi yo ikut sampai selesai dan mau bayar. Bagaimana Anda bisa mengatakan leasing itu benar secara pasti, semua manusia bisa menerima? Atau kalau mengatakan salah, ya salah secara pasti, semua akal manusia bisa menerima. Baik yang beragama Islam, beragama tidak Islam, yang kafir, yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, semua bisa mengatakan pasti benar.
perlu apa? Level 3. Contoh berikutnya, asuransi itu apa? Kalau bisa mendefinisikan asuransi, bisa menjelaskan asuransi, bisa menguraikan asuransi itu apa, cara kerja asuransi itu bagaimana, level 2. Lulus Fakultas Ekonomi. Tapi itu berpikir tingkat 2. Tapi kalau pertanyaannya dinaikkan, yaitu apa? Asuransi itu benar apa salah? Ini level 3. Kenapa? Bagaimana bisa mengatakan ini benar, bagaimana bisa mengatakan itu salah? Apa dasarnya Anda mengatakan benar? Dan apa dasarnya Anda mengatakan salah? Contoh berikutnya, gade itu apa? Bisa mendefinisikan. Nah, gade itu benar apa salah? Ini level 3. Kemarin ada yang tanya MLM. Bedakan antara MLM itu apa, kemudian MLM itu benar apa? Apa salah? Ini udah nggak sabar pengen selesai. Retorikanya hilang. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Jangan kemana-mana, jangan tertawa-tawa. Sakitnya tuh di sini. Silakan ikuti materi IBC yang ke-9. Terima kasih, Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.